يا حبيبي سلني فالأحظ طال الكون إنك مكة شريفة حيا بنا نسعى ونقبل كعبة المروسة الكون عضاء إنك مكة شريفة حيا بنا نسعى ونقبل كعبة المروسة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Sahabat muslim, qasidah yang harus dikoreksi itu sebenarnya sangatlah banyak, bisa ratusan. Hanya saja saya hanya mengambil 5 contoh dari puluhan qasidah yang dibahas di buku ini. Itu pun tidak semua liriknya dibahas, hanya beberapa bait saja. Dalam bukunya ini, Kiai Mahruz Ali ini dikatakan pada saat ini ritual burdahan, dibaan, serta qasidahan telah disosialisasikan oleh orang-orang yang tidak takut dengan azab Allah. Mereka lebih takut kewibawaan serta popularitasnya luntur dan tidak diakui lagi oleh santri dan jamiahnya. Bahkan ini menjadi ritual wajib dalam acara-acara maulid Nabi Muhammad, pesta perkawinan, berangkat dan pulang haji, kelahiran anak, akikah, khitanan, pindah rumah, dan lain-lain. Juga membacanya seperti oleh kasidahwan dan kasidahwati, itu ada yang dengan berteriak-teriak, lenggak-lenggok, menari dan berjoget, juga diiringi dengan aneka tetabuhan dan alat-alat musik yang diharamkan, sehingga dapat melalaikan akhirat dan bahkan memancing syahwat lawan jenis. Bukankah Muktamar NU yang pertama di Surabaya pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1926 Masehi itu telah memutuskan bahwa segala macam alat-alat orkes malahi seperti seruling dan lain-lain adalah haram? Sumber hukumnya dari kitab Al-Itaf Al-Ihya Takhrij Al-Iraqi Juz 6. Andaikan para kiai, habaib, dan ustadz serta tokoh umat mau menyadari dan faham betul arti dan makna yang terkandung dalam syair-syair qasidah cinta yang berlebihan yang ditujukan kepada Rasulullah dan para aulia itu banyak berlumuran dengan kalimat-kalimat syirik dan kufur kepada Allah. Dan andaikan beliau juga mau jujur dan mau menjelaskan hal yang sebenarnya, apa yang telah terlanjur diajarkan kepada para santri khususnya dan jamiah pada umumnya, niscaya umat Islam khususnya di Indonesia akan terbebas dari ajaran-ajaran tahyul, bid'ah, khurafat, syirik, dan kufur kepada Allah. Langsung saja kita bahas qasidah-qasidah bermasalah tersebut. Yang pertama adalah qasidah yang berjudul Allah Al-Madad, minta bantuan kepada Allah. Penyair di sana berkata, Allah Al-Madad ya Rasulullah, ya azimal jahi alaika salawatullah. Artinya, Allah, aku mohon bantuan darimu, wahai Rasulullah. Wahai orang yang berkedudukan agung, hanya untukmu salawat Allah. Komentar penulis, kalimat tersebut syirik karena minta-minta kepada Rasulullah, tidak minta kepada Allah. Komisi Fatwa dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia menyatakan setiap orang yang berbuat berlebihan terhadap Nabi lelaki soleh kepada seorang wali dari wali-wali yang ada, lalu mengira mereka punya sebagian sifat ketuhanan seperti dengan berkata, wahai fulan, sembuhkanlah aku, tolonglah aku, berilah rezeki kepadaku, atau kayakanlah aku, semua itu termasuk syirik dan kesesatan. Pelakunya diberi kesempatan untuk bertobat bila mau bertobat, bila enggan maka dihukum mati. Penyair kemudian berkata lagi, antal ma'ruf bil judi muqridud duyuf inni mahluf aghisni bihaqqillah. Artinya, engkau terkenal dermawan, suka menjamu tamu-tamu, sesungguhnya aku sedih, berilah pertolongan kepadaku wahai Rasulullah dengan hak Allah. Komentar penulis, kalimat dalam syair tersebut syirik karena tidak minta kepada Allah, tapi meminta berdoa kepada sesama makhluk, yaitu Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah telah meninggal dunia dan berbaring di bawah pusara? Mengapa justru diganggu dengan meminta atau berdoa kepadanya? Mengapa tidak langsung minta kepada Allah? Apakah dikira Allah tidak mampu mengabulkan secara langsung? Yang kedua adalah qasidah yang berjudul Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala. Allah Tuhanku, Tuhanku Maha Tinggi. Penyair di sana berkata, Allahu Rabbi Ta'ala, ya Habibi silni fal ahdu qala. Allah Tuhanku, Tuhanku Maha Tinggi, wahai kekasihku, sambunglah aku, masanya sudah lama. Komentar penulis, qasidah seperti ini syirik karena minta-minta pada mayat. Komisi Fatwa dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia menyatakan, berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Allah berfirman, dan barang siapa
berdoa kepada Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Nah, tawasul kepada Nabi ada yang syirik dan ada yang bid'ah yang diharamkan. Kedua bentuk tawasul tersebut jelas dilarang. Penyair berkata lagi, Habibi zurni wa a'li sya'ni hissan wa ma'nan halan wa maqaman. Kekasihku, berziarahlah kepadaku, tinggikan urusanku yang nyata, tersembunyi keadaan atau posisiku. Komentar penulis, qasidah tersebut syirik karena meminta atau berdoa kepada mayat. Berdoa hanyalah boleh dilakukan kepada Allah. Inilah yang benar dan mengikuti tuntunan. Komisi Fatwa dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia itu menyatakan, karena sesungguhnya berdoa kepada mayat-mayat, minta tolong kepada mereka, menyembelih untuk mereka, bernazar untuk mereka seperti orang yang mengatakan, wahai Abdul Qadir, sembuhkanlah orang yang sakit di sisiku, selamatkan aku. Ini termasuk syirik besar. Kita minta selamat dan afiah kepada Allah. Yang ketiga, qasidah berjudul Al-Kaunu Al-Dha'a. Dunia kini bersinar. Penyair di sana berkata, Al-Kaunu Al-Dha'a minka Makkata Syarifah hayya bina nas'a wa nuqabbila ka'batal baital mahrusata. Dunia telah bersinar dari kamu, wahai Mekkah yang mulia. Marilah kita melakukan sa'i dan mencium Ka'bah yang terjaga. Komentar penulis, mencium Ka'bah ini tidak ada dalilnya, dan para sahabat juga tidak pernah menjalankannya. Umar bin Khattab berkata, ingat, demi Allah, sungguh aku tahu bahwa kamu adalah batu, tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak pula membahayakan. Seandainya aku tidak melihat Nabi menyentuhmu, aku tidak akan menyentuhmu. Untuk apakah kita lari-lari kecil? Kita melakukan hal itu untuk memperlihatkan kepada kaum musyrik, sungguh Allah telah membinasakan mereka. Berhubung Rasulullah melakukannya, maka kita tidak suka meninggalkannya. Jangan lakukan sesuatu dalam urusan agama yang tidak dilakukan oleh generasi sahabat, karena mereka adalah generasi terbaik. Kemudian penyair berkata lagi, dakhalul madinata wa shalla amamal hadrati masyakush syubbaka wa nadau ya Abbaz Zahra. Mereka masuk ke kota Madinah, lalu melakukan salat di muka hadrah Nabi. Mereka memegang pintu-pintu makam, lalu memanggil, wahai Abu Zahra. Komentar penulis, memegang pintu-pintu makam atau kuburan, terkadang menciumnya, lalu mengusapnya adalah amalan bid'ah yang tiada tuntunannya. Bukan begitu cara menghormati Rasulullah SAW. Dapat mengantarkan bahkan pelakunya kepada kesyirikan. Tiada gunanya, dan polisi syariat yang bertugas menjaga makam Rasulullah SAW akan melarang dan mengusir jamaah haji yang berlama-lama mengusap, mencium jeruji makam Rasulullah SAW. Yang keempat adalah qasidah yang berjudul Antal Hana. Engkau adalah kegembiraan. Penyair di sana berkata, antal amanu li nafsi min qalaqidiha wa anta lirruhi unsi lastu ansahu. Engkau keamanan untuk diriku dari kebingungan, engkau hiburan bagi rohku, aku tidak akan melupakannya. Nah, sahabat muslim, komentar penulis, kalimat dalam qasidah tersebut termasuk kesyirikan yang nyata, seolah Rasulullah SAW yang bisa melenyapkan kesedihan dan kebingungan, padahal itu seluruhnya adalah dari Allah. Syair tersebut bertentangan dengan ayat, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling dan adalah manusia selalu tidak berterima kasih. Penyair berkata lagi, wa anta nurun liman qad tala lailuhumu wa anta hadyun liman dallu wa man tahu. Artinya, engkau adalah cahaya bagi orang yang malamnya telah lama gelap, dan engkau adalah petunjuk bagi orang yang sesat atau pusing. Komentar penulis, setali tiga uang, kalimat-kalimat dalam qasidah tersebut juga termasuk kesyirikan yang nyata, seolah Rasulullah yang bisa memberi petunjuk bagi orang yang sesat atau pusing, padahal itu seluruhnya adalah dari Allah. Tidak selayaknya perkataan tersebut seperti qasidah di atas itu diucapkan oleh orang yang telah mengaku dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang kelima, qasidah berjudul Ilahi ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhanku yang maha belas kasih. Penulis kemudian berkata, Ilahi ya Arhamar Rahimin bisirril kitabil qadimil mubin. Artinya, wahai Tuhanku yang maha belas kasih dengan perantara rahasia kitab suci yang kuno dan yang menerangkan. Komentar penulis, doa dengan perantara rahasia kitab suci tidak ada dalilnya, terkesan sebaunya dalam berdoa, padahal agama ini telah mengatur tata cara berdoa.
yaitu mirip-mirip dengan doa Allahumma bihaqqil fatihati wa bikaramatil fatihati wa bisyafa'atil fatihati wa bisirril fatihati, yang artinya Allah dengan hak Fatihah, kemuliaan, syafaat, dan rahasia Al-Fatihah. Kemudian penyair berkata lagi, bihormati tahan nabiyil amin aghithna wa farrij anil mu'minin. Dengan kehormatan Taha, Nabi yang terpercaya, tolonglah kami dan berilah kegembiraan kepada kaum mukminin. Komentar penulis, doa dengan kehormatan Nabi ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW sendiri. Bahkan bisa dikatakan berdoa dengan mereka sendiri. Komisi Fatwa Saudi itu telah menyatakan tidak diragukan lagi bahwa bertawassul dengan kedudukan Nabi dan orang-orang soleh sebagai sarana kesyirikan yang akan mengarah kepada kesyirikan juga pada hari-hari berikutnya. Sebagaimana kenyataan yang dialami. Sungguh banyak dalil di kitab suci dan hadis yang menyatakan bahwa menutup sarana kesyirikan dan keharaman itu termasuk tujuan dari syariat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.